29 Juli bertepatan observasi kepala sekolah. Jadi hari ini saya menjelaskan mengenal 8 dimensi profil kelulusan sebagai transformasi pendidikan Indonesia. Pada penjelasan ini ya, nanti saya akan jelaskan secara singkat mengenai ini karena baru pertama di tahun 2025. Jadi mengenai penjelasan 8 dimensi profil kelulusan perlu Bapak ikuti, yaitu 8 itu. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan, kemudian kewargaan, kebinekaan dan cinta tanah air, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, yaitu fisik dan mental, kemudian komunikasi. Jadi dimensi profil kelulusan pendidikan Indonesia ini mengalami evolusi. Jadi pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 pada 10 Juni 2025 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022. Jika dulu fokusnya hanya pada nilai akademis, kini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kompetensi menyeluruh melalui 8 dimensi profil kelulusan. Jadi ini bukan sekadar kebijakan baru, melainkan sebuah gerakan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, kreatif, mandiri, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Apa itu dimensi profil lulusan? Jadi kita Bapak Ibu, jadi untuk mengetahui apakah itu dimensi profil lulusan, jadi dimensi profil lulusan adalah kerangka kompetensi yang dirancang untuk memastikan setiap siswa tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga dia memiliki keterampilan hidup, yaitu life skill, dan nilai-nilai moral yang dibutuhkan di era modern seperti sekarang ini. Dalam kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek menggunakan yaitu 8 dimensi profil lulusan sebagai hasil dari pendekatan deep learning atau pembelajaran secara mendalam. Dalam buku deep learning dalam pembelajaran sekolah dasar, yaitu dari Prasetyo Adi Nugroho, menegaskan bahwa esensi pembelajaran mendalam terletak pada upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Jadi ini bukan sekedar jargon pendidikan itu saja, melainkan sebuah paradigma yang menggeser fokus pembelajaran dari hafalan menuju pemaknaan. Jadi selain itu deep learning sendiri bukan sekadar metode belajar, melainkan sebuah filosofi pendidikan yang menekan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi artinya peserta didik kita tidak lagi hanya menghafal materi, ya, tetapi dia benar-benar memahami, merasakan, dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian mengapa pendidikan Indonesia butuh pendekatan baru? Jadi sini kita perlu pahami. Jadi mengapa pendidikan Indonesia butuh pendekatan baru? Jadi sebelum membahas 8 dimensi ini, kita perlu paham dulu akar masalah pendidikan di Indonesia, yaitu akar pendidikan Indonesia pertama terlalu fokus pada nilai akademik. Itu ya, yang pertamanya karena terlalu fokus pada nilai akademik, kemudian kurangnya keterampilan sosial dan emosional, kemudian ketimpangan kualitas pendidikan, kemudian keempat adanya tantangan revolusi industri. Jadi penjelasan 8 dimensi profil lulusan pembelajaran yang mendalam itu, yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan, yaitu pendidikan berkarakter
bersama, ya. Jadi siswa tidak hanya diajarkan ritual agama saja, tetapi juga nilai-nilai universal seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Jadi tujuannya ini untuk menciptakan generasi atau peserta didik kita yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak yang mulia. Dan kemudian kewarganegaraan. Nah, mengenai kewarganegaraan ini, yaitu kewarganegaraan ini kebinekaannya cinta tanah air Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang majemuk. Karena itu siswa harus memahami pentingnya toleransi, ya, di dalam menghargai perbedaan dan memiliki rasa nasionalisme. Kemudian adanya proyek seperti P5 membantu siswa mengenalkan budaya lokal, kemudian isu lingkungan dan masalah sosial untuk menunjukkan kepeduliannya. Kemudian ketiga, penalaran kritis. Nah, di mana di sini penalaran kritis yaitu di era hoax yang informasi sekarang, jadi kemampuan berpikir logis dan analitis sangat penting. Jadi bagi siswa kita diajak untuk tidak menerima informasi mentah-mentah, melainkan mempertanyakan, menganalisis dan menarik kesimpulan secara mandiri. Kemudian yang keempat, kreativitas. Maksudnya kreativitas ini bukan hanya tentang seni, tetapi juga kemampuan berinovasi dalam kurikulum merdeka. Siswa didorong untuk menciptakan solusi nyata seperti produk daur ulang atau merancang pempanggil sosial dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima yaitu kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini ada kunci sukses, ya, di dunia profesional melalui pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar berdiskusi, bagi peran dan menyelesaikan masalah bersama. Kemudian yang keenam, kemandirian. Jadi profil kelulusan kemandirian di sini, siswa atau peserta anak didik kita harus mampu mengatur waktu, menentukan target belajar, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Guru juga berperan sebagai fasilitator, lagi sebagai sumber satu-satunya pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, kesehatan. Di sini kesehatan itu yaitu fisik dan mental. Jadi tidak hanya fisik yang bugar, tapi juga kesehatan mental. Sekolah mulai memperkenalkan mindfulness, olahraga, teratur dan edukasi tentang pentingnya istirahat dan manajemen yang stres. Kemudian 8, ya, 8 ini komunikasi. Jadi yang pentingnya komunikasi, kemampuan menyampaikan ide dengan jelas sangat dibutuhkan di dunia kerja. Siswa dilatih